Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Pada pagi hari ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah kita terima. Nikmat kita berupa kesehatan, mari kita bersyukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, sebelum memasuki pelajaran yang kelima tentang hidup bersih dan sehat, kita awali terlebih dahulu berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang kelima, hidup bersih dan sehat. Kemarin anak-anak mengawali dengan membuat kaligrafi. Ya, kaligrafi itu seni Al-Quran, seni menulis huruf Arab, ya, menulis huruf Arab tentang bersih. Yang kemarin Pak Eko kirimkan adalah hadis an-nadhafatu minal iman, kemudian at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Hidup bersih dan sehat. Allah mencintai orang beriman yang bersih dan yang mensucikan diri dan yang menyucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Ini Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita yang memiliki perilaku bersih dan sehat. Oleh karenanya kita harus melakukan aktivitas sehari-hari, ya, bisa hidup bersih dan sehat. Selain kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hidup sehat yang ada dalam gambar, ya. Ini ada anggota keluarga yang sedang jalan-jalan atau lari-lari kecil, berolahraga supaya hidup lebih sehat. Yang kedua, ada gambar sedang membersihkan halaman rumah. Ada yang membersihkan kaca, membersihkan teras, menyapu halaman rumah. Kemudian ini seorang ibu yang mau membuang sampah pada tempat sampah. Ini juga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, bersih dan sehat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kebersihan, anak-anak. Kebersihan menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan, ya. Jadi suatu kebiasaan orang-orang yang beriman. Maka bersihkanlah dirimu, ya. Mulai dari bersih badan, anak-anak mandi 2 kali sehari minimal. Kemudian
mencuci barang-barang yang ada di rumah, peralatan makan misalnya, kemudian menyapu atau ngepel lantai misalnya. Ini membersihkan badan, mandi, kemudian alat-alat rumah tangga, terus rumah, lantai supaya bersih. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Ya, ini pasti. Kemudian orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan dan pakaian. Nah, ini badan dengan mandi, pakaian berarti kalau pakaian kotor bisa dicuci. Kalau sudah bisa mandiri mencuci pakaian sendiri ya dicuci pakaiannya sendiri. Kalau belum dibantu kedua orang tua dalam mencuci pakaian. Kemudian lingkungan sekitar membersihkan, nyapu lantai, teras, halaman rumah itu harus dibersihkan dari kotoran. Hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur, ya. Jadi jangan seenaknya sendiri ketika makan itu, wah saya kuat tidak makan sampai sore ya. Kalau kuat tidak makan sekalian saja berpuasa, ya. Misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis boleh. Tapi kalau tidak berpuasa ya makan maupun minum dengan teratur. Kemudian istirahat, olahraga, ibadah dan lain-lain juga yang baik. Istirahat teratur, olahraga yang teratur, ibadah terutama sholat dikerjakan sholat 5 waktunya. Ya. Kemudian anak-anakku tentang hidup sehat, hidup bersih. Contoh yang berikutnya adalah ini ada gambar sedang di meja makan berdoa anggota keluarga sebelum makan. Kemudian ini istirahat atau tidur. Tidur maksudnya adalah istirahat dengan teratur. Waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar belajar, waktunya bermain bermain, waktunya misalnya melakukan aktivitas lain, ibadah sholat ya sholat, begitu. Kemudian yang kedua, peduli lingkungan anak-anak. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Jadi alam semesta ini diperuntukkan bagi manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini ada gambar membuang sampah pada tempatnya. Ini mencintai lingkungan dengan menyiram tanaman ya setiap waktu, rutin. Jadi ketika punya tanaman ya juga disiram, diberi pupuk dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, nah tadi ada gambar sedang berdoa, ya, berdoa sebelum maupun sesudah makan. Jadi makan dan minum harus teratur, menjadikan sehat dan kuat. Nah, doa sebelum makan dan sesudah makan, nah ini ketika kita makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa maka kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian makan harus duduk
dan menggunakan tangan kanan. Ya, aturan sebelum makan yang pertama mencuci tangan, kemudian makan dengan duduk, kemudian menggunakan tangan kanan dan berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Untuk doa sebelum makan, mari kita baca bersama-sama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas rizki yang telah Engkau berikan atau telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini doa sebelum makan. Selesai makan atau sesudah makan, kita juga berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Bersama-sama, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Nah, ini doa sebelum dan sesudah makan, harapannya bisa dibaca ketika anak-anak sebelum dan sesudah makan. Baik, ini pelajaran 6 kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Itu anak-anakku, kita Pak Eko sampaikan lagi, kita harus hidup bersih dan sehat, mulai dari lingkungan, terutama diri sendiri ya, bersih badan, bersih pakaian, bersih lingkungan, kemudian hidup sehat dengan olahraga, kemudian istirahat dengan cukup, makan dengan teratur, dan lain sebagainya. Semoga kita selalu diberikan nikmat oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih anak-anakku, pada pagi hari ini tidak ada tugas. Yang tugas yang kemarin membuat kaligrafi bagi yang belum bisa dikumpulkan. Yang sudah, terima kasih, hari ini tidak ada tugas, hanya memperhatikan, mendengarkan apa yang Pak Eko sampaikan dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa.